Selamat pagi, damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus ada dalam diri kita dan kesehatan terus meliputi kita dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusna Wiyandi. Hari ini kita akan angkat layakkah Rizal Ramli diangkat jadi Perdana Menteri atau Menteri Utama, yes ya. Namun jangan lupa untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran, membangun jiwa kita satu sama lain. Ya, jangan lupa untuk di-share ataupun komen di channel YouTube ini, namun komenlah dengan komen-komen yang membangun agar itu bisa menguatkan diri kita. Di media online konfrontasi.com ya, mengangkat tema dengan judulnya Krisis Jokowi. Rezim Jokowi bakal ambyar kalau tidak tarik Rizal Ramli jadi Perdana Menteri. Ekonomi sudah ambruk. Ya, sebelum nanti saya sampaikan data-data tentang Rizal Ramli supaya berimbang, kita lihat dulu ya, kita dengar dulu apa yang disampaikan masyarakat Maluku Ambon ya, yang dipresentasikan oleh tokoh GMNI Indonesia Timur Nehemia Lawalata ya, menghimbau agar pemerintah Jokowi realistis dan sadar diri bahwa ekonomi sudah ambruk akibat salah urus ekonomi neoliberal dan pandemi corona. Dan Rizal Ramli atau disingkat RR merupakan pemimpin bangsa yang diharapkan bakal direkrut Presiden Jokowi sebagai Perdana Menteri, Menteri Utama untuk mengatasi krisis-krisis kenegaraan saat ini. Kita inginkan RR bersedia masuk kabinet sebagai PM, yaitu Perdana Menteri, atau Menteri Utama demi keselamatan bangsa dan negara, kata Nehemia Lawalata. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Mas Nehemia Lawalata, perlu diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengenal yang namanya istilah Perdana Menteri. Ya, presidensial tidak ada istilah Perdana Menteri. Itu yang dipahami dulu supaya tidak gagal paham, tidak gagal fokus ya. Kekacauan pemerintahan Jokowi Ma'ruf mengatasi krisis ekonomi dan krisis dampak corona pandemi sangat meresahkan dan mencemaskan rakyat dan memutusasakan rakyat yang melihat krisis multidimensi ini, membawa NKRI menjurus disintegrasi bangsa terutama dari wilayah timur. Ya. Lihat, terutama dari wilayah timur. Presiden Jokowi kita himbau menarik RR masuk kabinet sebagai PM, juga mengatasi kegagalan Airlangga Sri Mulyani yang payah dan ambyar total. Jika rezim Jokowi ingin bertahan, maka sebaiknya angkat Rizal Ramli jadi Perdana Menteri, PM atau Menteri Utama atau Menteri Perdana, kata Nehemia Lawalata dari Persatuan Alumni GMNI. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, Indonesia tidak mengenal Perdana Menteri. Kemudian yang Mas Bang Nehemia Lawalata katakan, kalau tidak ingin terjadi disintegrasi bangsa terutama dari wilayah timur. Ini perkataan ini tidak layak ya diucapkan karena ini dalam tanda kutip sudah memancing untuk orang melakukan tindakan disintegrasi ya, nggak boleh ya. Itu beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Nehemia ya, Nehemia Lawalata dari Persatuan Alumni GMNI. Sekarang kita lihat siapa Rizal Ramli sebenarnya ya. Kita lihat Rizal Ramli ya.
ada beberapa jabatan yang dia sandang namun tidak pernah tuntas sampai pemerintahan presiden yang bersangkutan. Ya. Yang pertama, dari 2000 sampai 2001 ya, diangkat oleh Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid ya, menjadi Kepala Badan Urusan Logistik Kabulok ya, tidak selesai. Kemudian ya, ganti jabatan lagi masih di era Gus Dur menjadi Menko Perekonomian ya, Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri ya. Tanggal 23 Agustus 2000 sampai 12 Juni 2001 tidak selesai ya. Kemudian turun jabatan malahan jadi Menteri Keuangan ya. Di era Gus Dur juga. Ini 12 Juni sampai 2001 sampai 9 Agustus 2001. Ya, tidak selesai. Ya. Kemudian di era Jokowi kita tahu ya, diangkat jadi Menko Bidang Maritiman Indonesia ya. Masa jabatannya hanya kurang 1 tahun lebih sedikit, yaitu 12 Agustus 2015 sampai 27 Juli 2016, kurang lebih 1 tahun ya. Kemudian dia digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan sampai sekarang ya. Selesai, tidak tuntas jabatannya ya. Artinya ini mendapat penilaian dari presiden-presiden terdahulu ya, presiden-presiden yang mengangkat dia menjadi menteri, bahwa kinerjanya tidak bisa diselesaikan dengan baik ya kan, makanya dia diganti ya. Buktinya dipegang oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan sampai sekarang Menko Kemaritiman berjalan dengan baik ya. Jadi Mas, mari kita kasih berita yang seimbang ya, jangan asal mengusulkan orang yang dalam tanda kutip gagal mengatasi perekonomian Indonesia. Itu berita yang keseimbangan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang wakili anggota GMNI tadi ya. Jadi supaya beritanya menjadi berimbang ya terhadap Bang Nehemia Lawalata ya. Terima kasih. Damai sejahtera meliputi kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Anugerah yang berasal daripada Tuhan turun atas kita bangsa Indonesia ini. Amin.